keyakinan kita sebagai orang muslim. Kita percaya sama Allah, kita niatnya gimana aja, yang penting yakin dengan Allah ya sudah. Gitu, nggak ada diharuskan ini, baca mantra ini, enggak. Kalau memang orangnya yang nggak ngerti mantra gimana terus? Enggak, biasanya ada bacaan kayak membaca Fatihah Ya, kita gini aja, baca bismillah sekali, selawat 3 kali, syahadat 1 kali. Jadi diberikan itu baca bismillah dengan selawat itu minta barokahnya lagi Nabi, baca syahadat karena yang kita mau sampai diislamkan itu. Jadi sebenarnya itu untuk kepercayaan orang muslim. Walaupun gimana kita yakin memisahkan dengan niat tujuan minta sama Allah. Jadi bukan harus pakai ritual ini atau ini. Istilahnya apa ya, permainan orang-orang tertentu gitu. Ya kalau orang yang mau nyapi rumahnya di hutan nggak ngerti bahasa terus harus melalui ritual kan nggak mungkin. Gitu. Jadi kalau kita sebagai orang muslim ya, tergantung keniatan kita minta sama Allah. Insya Allah itu maha rahmatullah lebih tahu apa keniatan kita, kemauan kita kan gitu. Jadi tidak diharuskan harus baca mantra ini. Tidak ada yang sifatnya harus. Karena itu sebuah keyakinan. Gitu. Terus biasanya itu apa? Dalam apa? Kayak Tergantung kalau orang pun lucu kadang tergantung sama apa kesenangannya anak itu. Apa nyamilan, apa dari minuman, apa dari kesukaannya dia apa. Tapi nggak harus air putih untuk bacain. Kalau bisa air putih lebih baik. Gitu. Jadi kan orang-orang itu macam-macam. Kadang anaknya tidak dikasih air, susu. Kadang ada yang dari makanan harus ada telurnya, harus ada nyamilannya. Itu sifatnya itu nggak apa ya, nggak harus enggak. Itu istilahnya sunnah. Dijalankan boleh, dikerjakan enggak, dikerjakan boleh, bukan wajib itu. Jadi kalau masalah doa sebenarnya hanya kita sendiri asal yakin percaya sama Allah. Doa apa saja itu bisa, tergantung niat kita. Kenapa Allah itu maha rahmatullah, maha tahu apa niatnya manusia, gimana manusia tahu. Kalau kita yakin percaya sama Allah, insya Allah akan terbukti. Biasanya buatan nyampe kali konten pengajian atau apa? Nah, itu kan biasanya kalau nyampe pakai pengajian itu kan istilahnya itu ada, ya kan, ada di lingkungan situ. Biasanya kalau mau mangkas rambut harus ada istirahat, kelilingkan, nanti anaknya itu potong rambutnya sama air kembang. Sampai 7 bulanan. Iya, tapi kalau nyampe itu katanya harus ada kayak pengajian itu bagi orang Islam lebih baik. Jadi nggak ada istilah diharuskan, diwajibkan, nggak ada. Itu kan sebuah tradisi ataupun adat. Yang dimana adat itu tiap daerah, tiap lingkungan nggak sama. Gitu. Intinya itu kalau memang kita orang Muslim, doanya apa? Sebisa kita, asal kita yakin, insya Allah. Jadi kalau orang Kristen mau nyampaikan anaknya jadi ritualis ya, bacaan Islam dia nggak ngerti. Tergantung niat kita yang menjalankan. Gitu. Jadi nggak ada harus wajib harus kita baca ini. Ya kalau bisa baca, bisa nulis. Kalau di hutan nggak bisa baca nulis, terus gimana? Jadi istilahnya sunnah. Jadi sunnah
dramatisme itu baca bahwa saat itu dia tidak baca boleh, tergantung niat kita. Jenengan tahu nyampe dari siapa kan? Dari siapa? Maksudnya tahu caranya apa? Ya kalau saya sebetulnya kan memang ya, ada kayak kayak pendidikan, dan dalam arti pendidikan secara kayak juga kayak gaib gitu. Dari guru. Iya, dari guru. Dan mengingatkan sekolah gitu. Dan sulit untuk dijabarkan karena nggak semua orang itu tahu dan ngerti gitu. Berarti bukan cuma nyampe mau. Ya, keseluruhan intinya saya itu ya apapun yang diminta sama orang ataupun orang kesini itu semuanya itu saya anggap orang susah. Kalau nggak susah nggak mungkin minta tolong kan gitu. Nah, kita bagi yang tahu dan mengerti secara keputusan wajib kita membantu ataupun menolong. Karena penyakit itu nggak semuanya penyakit yang asalnya dari Allah. Kadang ada penyakit yang datang itu dari manusia. Berarti memang dari kapan jenengan itu? Dari muda itu? Ya semenjak muda. Nah ya tadi nggak semua orang tahu, ngerti dan tahu gitu, karena jalur-jalurnya nggak sama kayak orang sekolah dari SMP, SMA, nanti dari SMA ke kuliah ambil jurusan ini jadi nggak sama. Jadi intinya lihat tadi segala sesuatu yang kita yakini insya Allah itu kalau sesuatu kalau kita tidak yakin mustahil. Dari yakin itu sama aja dengan orang menjalankan sholat khusyuk tumanina. Perkara diterima dan tidak Allahu a'lam. Terus ke depannya jenengan menurunkan itu apa bukan dan jenengan mau? Kalau saya itu masih belum waktunya nanti kapan dan itu pun saya nggak tahu. Kalau niatan ingin menurunkan karena etikanya demi orang lain bukan demi diri tadi. Jadi niat saya dulu itu kalau saya ngerti dan bisa, saya ingin membantu orang lain yang intinya ingin meminta bantuan saya. Jadi kalau tidak minta bantuan saya sudah wajib. Nah, jadi saya itu mau kamu sakit kamu minta tolong nggak boleh saya. Jadi kan saya sudah kembali ke Allah itu.